Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Beribadah di rumah itu memerlukan satu keikhlasan, ketulusan, dan kedisiplinan diri. Dan saya percaya ketika saudara-saudara kita semua melaksanakannya, maka Tuhan juga akan hadir dalam ibadah kita meskipun hanya di rumah dan melalui video ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan berkenan untuk memberkati kita semua, saudara dan saya. Hari ini kembali kita akan mendengarkan sebagian pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, surat ini dikirim oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan melalui surat ini Paulus ingin menasihati supaya Timotius tahu tentang kehendak Allah bagi dirinya sendiri. Sama seperti setiap orang tua. Setiap orang tua pasti menghendaki supaya anak-anaknya hidup berkecukupan. Anak-anaknya tidak berkekurangan. Dan anak-anaknya mempunyai masa depan yang baik atau masa depan yang cerah. Sebab itu banyak orang tua bekerja dengan keras, berusaha mati-matian agar bisa mencukupi kebutuhan materi daripada anak-anaknya. Bahkan mereka berharap agar nanti anak-anaknya mempunyai masa depan dan kehidupan yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasakan bahwa kehidupan di hari-hari yang akan datang tidak akan bertambah baik. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang jauh lebih berat. Kita akan menghadapi satu kehidupan yang jauh lebih keras daripada hari-hari ini. Walaupun dunia sudah dilengkapi dengan berbagai-bagai macam peralatan-peralatan yang canggih dan modern, tetapi dunia tidak semakin baik. Keadaan dunia bukannya bertambah baik, tapi justru semakin hari semakin bertambah berat. Nah, Rasul Paulus tahu tentang hal ini. Karena itu, dia ingin menasihati kepada anak rohaninya Timotius dan juga kepada kita semua
termasuk saudara dan saya yang hidup di zaman sekarang ini atau yang hidup di hari-hari sekarang ini, tentang bagaimana seharusnya kita bisa hidup. Dalam ayat yang pertama dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua tadi, Paulus berkata, "Hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara, supaya kita dapat menghadapi tantangan hidup ini, supaya kita dapat menghadapi pencobaan-pencobaan yang makin hari makin bertambah berat, maka yang pertama kali Paulus menasihatkan adalah jadilah kuat. Sebab orang yang kuat, dia akan dapat menghadapi semua tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan banyak menghadapi pergumulan atas kehidupannya sehari-hari. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apakah mereka akan bertahan di dalam kejujuran, atau mereka akan mengikuti cara-cara duniawi? Apakah mereka akan tetap bertahan di dalam iman mereka, atau mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang lain? Satu dilema yang sulit untuk dipecahkan. Nah, bagaimana supaya iman kita menjadi kuat, iman saudara dan iman saya menjadi kuat? Apakah dengan minum obat kuat seperti yang sekarang ini dinasihatkan oleh banyak orang, berbagai macam herbal, konsumsi obat-obat kuat, makanan-makanan yang kuat, sehingga badan kita mempunyai kekuatan, imun kita bertambah, dan kita mempunyai ketahanan tubuh yang baik? Tidak, saudara sekalian. Ayat tadi, ayat yang pertama dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam Kristus Yesus, maka iman kita akan kuat. Iman kita akan kokoh, sehingga kita akan sanggup menghadapi tantangan dan pencobaan yang macam apapun. Tetapi kalau saudara menyerah atau gampang menyerah pada saat saudara menghadapi pencobaan atau rintangan-rintangan, itu menandakan bahwa saudara berada di luar daripada Kristus. Lalu yang kedua, supaya iman kita kuat, kita harus banyak mendengar firman, kata ayat yang kedua tadi. Firman Tuhan yang kita dengar, atau firman Tuhan yang kita baca, itu akan membuat kita menjadi kuat. Semangat kita yang mulai pudar dipulihkan kembali pada saat kita mendengarkan firman Tuhan atau mendengar suara Tuhan. Akan tetapi sayangnya, saudara-saudara,
kita lebih sering mendengar suara setan. Kita lebih sering mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Dan kalau saudara mendengar suara manusia, saudara tidak akan memperoleh kekuatan. Bahkan sebaliknya, rumah tangga saudara mungkin bisa menjadi hancur. Karir saudara mungkin akan menjadi mundur. Dan studi saudara mungkin akan macet. Akan tetapi saudara-saudara, kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara akan memperoleh kekuatan. Saudara akan memperoleh kedamaian. Dan saudara akan memperoleh penghiburan. Saudara-saudara, orang yang kuat itu mendapatkan atau mendapat tugas dari Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jujur saudara-saudara, kalau kita diajak untuk ikut menikmati berkat, atau kita diajak untuk ikut bersenang-senang, maka kita akan mudah melakukan tanpa kita harus berpikir panjang. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, ikutlah menderita, saudara-saudara, ikutlah menderita. Atau ikutlah berpartisipasi terhadap penderitaan orang lain. Kalau itu sih rasa-rasanya kok berat kita melakukannya. Saudara-saudara, hanya orang yang kuat imannya saja yang dapat ikut berpartisipasi terhadap penderitaan orang lain. Hanya orang yang kuat imannya saja yang dapat ikut merasakan kesusahan orang lain. Saudara-saudara, pernahkah kita memikirkan mengapa gereja banyak yang memakai tanda salib? Semua itu saudara sekalian adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mau ikut memikul salib bersama-sama saudara-saudara yang lain. Akan tetapi saudara sekalian, seringkali kita takut untuk memikul salib, kita takut untuk menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus Kristus telah meninggalkan satu teladan bagi kita semua, yaitu teladan penderitaan. Sejak lahir sampai kepada kematiannya, Yesus rela untuk memikul salib. Yesus rela untuk menderita. Dan Yesus selalu bersedia untuk mengangkut penderitaan orang lain. Nah, sebagai murid-muridnya, saudara dan saya juga harus bersedia untuk mengikuti teladannya, yaitu ikut ambil bagian dalam penderitaan atau dalam beban orang-orang lain. Di sini Paulus memberikan 3 ilustrasi supaya kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah, yaitu seorang yang kuat dan seorang yang tahan menderita.
Ilustrasi yang pertama adalah sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang. Lalu yang kedua sebagai seorang olahragawan. Dan yang ketiga sebagai seorang petani. Nah, pernahkah saudara mendengar seorang prajurit berkata, mudah-mudahan aku kalah, atau mudah-mudahan aku mati di medan perang ini. Pasti saudara tidak pernah mendengar hal itu. Sebab prajurit-prajurit terjun ke medan perang dengan satu cita-cita, dengan satu tujuan, yaitu memenangkan peperangan itu. Saudara-saudara, pada waktu saya kecil, saya sering melihat prajurit-prajurit latihan lari-lari. Lalu saya berpikir pada waktu itu, oh, prajurit-prajurit latihan lari-lari, supaya kalau ada musuh datang menyerang, mereka bisa melarikan diri dengan cepat. Tetapi saudara sekalian, mereka latihan lari bukan untuk melarikan diri. Mereka latihan lari bukan kalau ada musuh, lalu mereka cepat-cepat lari. Tetapi mereka latihan berlari-lari supaya mereka menjadi kuat. Jadi kalau ada musuh, mereka segera menyikatnya dan mengalahkannya. Dan inilah tekad seorang prajurit. Keluar dari medan perang sebagai seorang pemenang. Saudara-saudaraku sekalian, kalau saudara sedang menghadapi tantangan, atau saat ini saudara menghadapi kesulitan, kekecewaan, dan yang lain-lain, maka saudara harus menghadapinya dengan semangat sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak mau menyerah kalah, tetapi berusaha keras untuk keluar dari kesulitan, dari pencobaan sebagai seorang pemenang. Lalu ilustrasi yang kedua, sebagai seorang olahragawan. Salah satu sifat dari seorang olahragawan atau seorang atlet adalah kedisiplinan. Disiplin dalam latihan, disiplin dalam hal waktu, dan disiplin dalam hal pertandingan. Karena tanpa kedisiplinan, maka dia tidak akan dapat menjadi juara. Mari saya ajak sekarang ini kita introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita disiplin dalam waktu kita? Sudahkah kita disiplin dalam ibadah kita seperti yang terjadi sekarang ini? Sudahkah kita disiplin dalam pelayanan kita? Ingat saudara-saudara, tanpa kedisiplinan, saudara tidak akan mendapat mahkota kehidupan. Lalu sifat yang lain daripada seorang atlet atau olahragawan adalah sportivitas. Bertanding menurut peraturan pertandingan yang berlaku.
tidak curang. Dia akan berusaha untuk keluar sebagai pemenang atau memenangkan pertandingan berdasarkan prestasinya, bukan berdasarkan kelicikannya. Saudara-saudara, Allah telah menetapkan satu peraturan bagi saudara dan saya, yaitu firman Tuhan. Kita harus bertanding menurut peraturannya. Dan supaya kita menang atas pencobaan, kemudian kita memperoleh mahkota kehidupan. Jangan bertanding menurut cara-cara duniawi. Sikut kanan, sikut kiri, atau saling fitnah. Tetapi bertandinglah berdasarkan kasih Tuhan kepada kita. Lalu yang ketiga, ilustrasi yang ketiga adalah seorang petani. Saya rasa tidak ada seorang petani di dunia ini yang pada waktu dia menabur benih, maka dia berkata, ya, kalau benih ini tumbuh, puji Tuhan. Atau ya syukurlah kalau benih ini tumbuh. Tapi kalau enggak tumbuh, ya enggak apa-apa. Setiap kali menabur, para petani tentu berharap bahwa dia akan menikmati hasilnya. Karena itu dalam ayat yang ke-6 Paulus berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani yang baik akan menuai apa yang ia tanam. Karena itu saudara-saudara, pada waktu dia menabur, dia tidak memperdulikan panas terik matahari yang menyengat. Dia tidak memperdulikan rasa capek yang ditanggungnya. Bahkan dia tidak memperdulikan rasa lapar dan rasa haus yang dia derita. Mengapa? Karena dia punya satu pengharapan bahwa setelah berusaha dengan susah payah, nanti dialah yang akan memetik dari hasil karyanya itu. Saudara-saudara, demikian pula dengan kita, saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau bekerja melayani Tuhan, maka Dia berjanji bahwa kita nanti akan menikmati hasil usaha kita. Segala jerih payah kita yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita masing-masing. Dan inilah pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan, sehingga kita dapat tidak takut di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan di masa-masa sekarang ini dan juga hari-hari yang akan datang. Nah, saudara-saudara, Paulus menghendaki supaya kita memiliki semangat dan sifat-sifat dari prajurit yang sedang berperang. Sebagai seorang olahragawan yang sedang bertanding, atau sebagai seorang petani yang secara sekaligus harus kita miliki. Hal ini mungkin sulit untuk kita lakukan.
Lalu bagaimana mungkin kita dapat melakukan hal yang seperti ini? Paulus tahu tentang hal itu. Karena itu dalam ayat yang ke-7 dia berkata, "Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu." Saudara-saudara, banyak orang yang mendengar atau membaca firman Tuhan, namun dia tidak bisa mengerti apa-apa, sehingga akhirnya dia menjadi malas untuk membaca Alkitab. Namun di sini diterangkan ada satu janji daripada Tuhan yang sangat indah. Kalau kita mau menaruh perhatian terhadap perkataan Tuhan, karena Dia sendiri yang akan memberi pengertian kepada kita. Tuhan akan mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Nya kepada kita, supaya kita mengerti kehendak-Nya bagi kita. Saudara-saudara, kita semua ingin kuat. Kita semua tidak ingin mudah menyerah kepada setiap masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi. Dan kekuatan itu tidak datang dari manusia. Kekuatan itu juga tidak datang dari pendeta. Tapi kekuatan itu datangnya dari Tuhan saja. Saudara-saudaraku, biarlah mulai saat ini kita mau bersikap seperti seorang prajurit yang sedang berperang, yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kita juga mau bersikap seperti seorang olahragawan yang berjuang keras untuk memperoleh mahkota. Kita juga mau bersikap seperti seorang petani yang bekerja keras karena mempunyai satu pengharapan, yaitu untuk menikmati hasil pertama dari panenan yang besar itu. Sebab itu berdoalah dan mintalah kepada Tuhan supaya Dia menghapuskan kepura-puraan kita, dan kita mau datang kepadanya dengan sikap yang terbuka, dengan sikap yang jujur, dan kita percaya bahwa Dia akan mengubahkan kita dan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan yang baru. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan saya percaya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sampai ketemu di lain kesempatan dan di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.